syukur kejinan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari kita tidur hingga dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang tidur gak bangun-bangun, kita masih bangunkan oleh Allah. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita kepada Allah kiranya kita umatnya ini kelak bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena asbab tangisan Rasulullah juga Ramadan ini hadir sama kita. Sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah tidak sama seperti sayangnya seorang suami istri kepada anak-anaknya. Sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah tidak sama seperti sayangnya suami kepada istrinya. Maka ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat yang kita ucapkan itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan Allah hadirkan kepada kita. Sampailah kita di Ramadan pada tahun ini. Banyak orang-orang yang tidak bertemu di Ramadan pada tahun ini. Lihat kiri kanan kita, tetangga kita, atau berkeluarga kita yang dulunya Ramadan masih bersama kita. Namun tahun ini mereka tak bersama kita lagi karena batas usia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kesempatan Allah berikan kepada kita Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan kesempatan itu. Menangis baginda Rasulullah karena memikirkan umurnya yang pendek. Umur kita kan pendek Bapak Ibu. Umur kita ini hanya berkisar puluhan tahun saja. Puluhan tahun, jarang yang lebih 100-an. Beda sama umur umat dahulu. Umur umat dahulu panjang-panjang. Ada 1000 tahunan, ada 900 tahunan. Nabi Adam, Nabi Nuh 900 tahunan. Badan mereka kuat, tegap, tidak seperti umatku kata Rasulullah. Menangislah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memikirkan umur umatnya yang pendek, hanya berkisar puluhan tahun. Dalam doanya Rasulullah, ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Allah yang kau berikan umur mereka pendek, badan mereka lemah. Bagaimana bisa mengimbangi amalan-amalan umat dahulu yang kau berikan umur mereka panjang, badan mereka kuat, tegap, tidak seperti umatku ya Rasulullah ya Allah. Dalam tangisan itulah apa kata Allah, jangan kau sedih, jangan kau berkecil hati. Walaupun umur umatku pendek, aku berikan dalam 1 tahun 1 bulan, di mana umatmu beramal ibadah di bulan itu sunnahku itu wajib kulipat gandakan. Dan ada 1 malam apabila umatmu bertepatan beramal ibadah di bulan itu, di malam itu, maka samalah ia beramal ibadah kepadaku 1000 bulan lamanya. Inilah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Rasulullah memiliki keistimewaan. Ada hari keistimewaan bagi Rasulullah. Apakah hari keistimewaan Rasulullah? Ketika diberangkatkannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu hari yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Lalu ada hari yang mana Rasulullah sedih ketika ditanya Aisyah, hari apa yang kau sedih Rasulullah? Hari di mana ketika dia tidak berdakwah di kampung Taif, dakwah tidak diterima. Dan begitu juga ada bulan istimewa untuk umatnya Rasulullah dan hari istimewa untuk umatnya Rasulullah. Inilah dia Ramadan dipertemukan dengan kita. Karena usia kita yang pendek, seorang ulama Imam Pak mengatakan
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Apa kata Allah? Awal mulanya menciptakan kalian dalam keadaan lemah, kata Allah. Anak bayi ketika terlahir dalam kehidupan dunia punya tangan belum sempurna digunakan, punya kaki tidak kuat berjalan. Anak bayi itu ketika lapar menangis, haus menangis, buang air kecil menangis, buang air besar pun menangis. Maka Bu, kalau ada suami tengah malam menangis mungkin lapar Bu, kasih makan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun kita masa kuat Bapak Ibu orang tuaku? 0-5 tahun masa anak-anak, 5 ke 15 masa remaja, 0-5 tahun masa balita, 5 ke 15 anak-anak, 15 ke 30 masa remaja, 30 ke 50 dewasa, 50 ke 70 orang tua, 70 sampai meninggal dunia. Manula. Masa remaja kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat fisik, kuat pendengaran, semuanya kuat, diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika di masa remaja, dewasa, apa yang ibu bawa kemana-mana ketika masa dewasa, masa remaja dulu? Dalam tas, minyak wangi yang dibawa kemana-mana ketika pergi. Namun ketika di masa orang tua, yang kita bawa dalam tas kemana-mana, Apinson, cempal diri, Presker. Kenapa masa orang tua setelah kalian lemah kuatkan kalian kembali? Lalu kata Allah, setelah kalian kuat aku lemahkan kalian kembali untuk yang kedua kali. Inilah hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Masa orang tua, mungkin bapak ibu orang tua ulang masanya 50 ke 70, ketika sudah masa orang tua dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilemahkan? Fisik, perasaan, ingatan. Sampai ada seorang bapak, mohon maaf saya usia 70, istrinya usia 65. Kumpullah arisan keluarga. Ketika arisan keluarga kumpul, ada seorang cucu datang ke rumah sang kakek, karena rumah sang kakek itu arisan keluarga. Diperhatikan rumah tangga sang kakek dan nenek tadi oleh cucu. Kenapa? Apa kata sang cucu? Yang romantis betul lah rumah tangga kakek dan nenek. Kenapa? Ketika dari pagi sampai dia sore tak pernah memanggil istrinya, neneknya dengan sebutan nama, yang dipanggil hanya sebutan cinta dan sayang. Kakek usia 70, nenek usia 65. Akhirnya apa kata sang kakek? Kata sang cucu, "Kek, luar biasa rumah tangga kakek dan nenek. Kasihlah aku resep agar rumah tangga pun bahagia seperti apa yang kulihat daripada kakek dan nenek." Apa kata sang kakek? "Ayo masuk ke kamar, jangan sampai nenekmu tahu." Ketika sampai di kamar, apa kata sang kakek? "Wahai cucuku, tahukah kau kenapa aku panggil nenekmu dengan sebutan sayang, dengan sebutan cinta?" "Enggak tahu, Kek," kata sang cucu. "Jujur saja, wahai cucuku, sampai sekarang aku lupa siapa nama nenekmu." Setelah lemah dikuatkan oleh Allah, lalu dilemahkan kembali untuk yang kedua kali. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Kehidupan dalam kehidupan ini, hidup dalam kehidupan kita di dunia ini ibarat permainan dan sandiwara. Siapakah sang sutradaranya? Allah Azza wa Jalla. Dari mana alur ceritanya kalau kehidupan kita ini permainan? Alur ceritanya dalam Al-Quranul Karim. Siapakah penontonnya? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah aktor dan artisnya? Kita inilah bapak ibu orang tuaku, aktor dan artis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah pandang adalah takwanya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatannya. Itu sebagai jalan, harta sebagai jalan. Pangkat pun kalau dia amanah sebagai jalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan orang masuk ke dalam surga. Kalau orang masuk
masuk ke dalam surga bukan hanya gara-gara kecantikan, tentu saat ini yang duluan masuk surga, sementara Mas Ponori belakangan. Namun bukan itu, hati dan amalnya. Mana panggung dan pentasnya dunia yang kita bijak pada saat ini? Yang namanya permainan, yang namanya sandiwara tentu mempunyai batas akhir cerita, dan kita pun pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap sang sutradara apa yang telah kita perankan dalam kehidupan di dunia ini. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ya, 11 bulan, 1 bulan dikasih kesempatan untuk beramal ibadah, 1 bulan pula kita untuk untuk menghapus dosa yang 11 bulan yang kita lakukan sepanjang hidup dalam kehidupan dunia ini. Dipertemukan kita di Ramadan, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Allah sama kita, Allah dikasih nikmat oleh Allah tak berhenti walaupun hambanya tak taat kepadanya, ditutupi aib dan kesalahan kita tak dibuka di hadapan antara kita satu dengan yang lainnya. Kalau dibuka lah aib kita antara satu dengan yang lainnya, hina kita di hadapan orang lain. Ditutup aib-aib kita, melakukan dosa tetap diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan dalam hadis kursi, ketika seorang hamba itu bertobat, berdosa, maksiat, lalu bermohon dia kepada Allah, mohon ampun dia kepada Allah, diangkat doanya oleh malaikat. Lalu apa kata malaikat sebelum sampai kepada Allah? Campakkan oleh Allah pada banyak dosa dan kesalahan bermaksiat kepadamu, tidak bersyukur kepadamu. Sampai 4 kali dalam hadis kursi dicampakkan itu doa seorang hamba. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikatku, apakah aku ini tidak maha pengampun? Apakah aku ini tidak maha penerima tobat? Aku sayang sama hamba-hambaku, akan aku ampuni dosa dan kesalahan hamba-hambaku. Itulah dia ketika seorang manusia, umatnya Rasulullah, sebelum 1 tahun meninggal dunia, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka diampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Terlalu lama 1 tahun itu bagi umatku, wahai malaikat itu. Lalu apa kata malaikat? Kembali melapor kepada Allah, lalu kembali kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apabila umatmu sebulan sebelum meninggal dunia, lalu ia bertaubat kepada Allah, maka diterima taubatnya. Lalu apa kata Rasulullah? Terlalu lama 1 bulan bagi umatku. Akhirnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam sebelum nafas sampai di kerongkongan, ketika dia bermohon ampun, bertobat kepada Allah, maka diterima taubat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hamba. Terkadang manusia yang tak sayang kepada dirinya sendiri, sampai-sampai ada seorang ibu ketika Rasulullah ketika selesai peperangan, kumpul bersama para sahabat. Dilihatlah ada seorang ibu dengan menggendong anak bayi, karena anak bayinya menangis. Ketika anak bayi yang menangis disusui oleh sang ibu, berhenti menangis. Lalu nangis pula bayi yang lain, diambilnya, disusukan kembali. Dia berhenti menangis ini sang bayi. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian lihatkah wanita itu? Apakah mungkin seorang ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Apa kata sahabat? Tentu tidak mungkin ya Rasulullah, karena sayang dan cintanya dia kepadanya, anaknya. Lalu apa kata Rasulullah? Sayangnya Allah melebihi seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hamba. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pertemukan dengan kita dalam Ramadan pada tahun ini. Untuk apa Allah pertemukan kita di Ramadan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memperbanyak amal soleh kita. Maka perbanyak kita berdoa di Ramadan ini. Ketika masuk Ramadan, kan 2 kalimat yang disenangi oleh Allah, lalu 2 kalimat yang kita minta, wa tashhadu wa tastaghfiru. Itu yang kita ucapkan ketika
dalam sholat witir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu yang kita ucapkan, 2 kalimat disenang kepada Allah. Lalu apa yang kita minta? Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu yang kita ucapkan dari 1 Ramadan sampai berakhir Ramadan. Maka perbanyak doa kita kepada Allah dan yakinkan doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan, karena syarat doa dikabulkan itu baik sangka. Jangankan doa kita, Bapak Ibu, doa orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan syirik, mohon maaf, di luar Islam, ketika dia berdoa pun dikabulkan oleh Allah. Naik doa seorang hamba, diangkat oleh malaikat, sampailah kepada Allah, ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, siapakah yang berdoa kepadaku hambamu ya Allah? Mukmin atau kafir? Kafir. Apa yang dia minta? Ini. Apa kata Allah? Jika dihajatahu, kamu langsung bagi hamba itu kata. Lalu naik doa seorang hamba kembali. Allah Maha tahu, namun Allah bertanya, wahai malaikatku, siapakah yang berdoa kepadaku? Hambamu ya Allah, mukmin, rajin ibadah, baca Quran, puasa, bangun di keningan malam. Apa yang dia minta? Ini. Lalu apa kata Allah? Hajatahu, tangguhkan dulu bagi hambaku yang mukmin ketika dia berdoa. Lantas malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa hambamu yang tidak taat kepadamu, syirik menduakanmu, ketika dia berdoa kau kabulkan langsung, sedangkan hambamu yang mukmin senantiasa ingat selalu kepadamu, ketika dia berdoa tak kau kabulkan langsung, wahai Allah. Lalu apa kata Allah? Untuk hambanya yang mukmin ketika dia berdoa, kenapa Allah tak kabulkan langsung? Rindu Allah dengan tetesan air matanya, rindu Allah dengan remehannya, rindu Allah dengan rintihannya. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Maka doa itu kan tempatnya Allah mengabulkan